Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'd. Pada anak-anakku sekalian, semua murid MTS Ma'arif NU Pituruh yang saya banggakan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Sudah sepantasnya kita selalu bersyukur kepada Allah setiap saat, setiap hari. Maka saat ini kita masih diberi umur yang panjang, sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah saat ini kita bersyukur kepada Allah dengan kita membaca kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sebagai umatnya selalu berdoa semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Nah, anak sekalian yang berbahagia, sesen pada sore hari ini kita bersama-sama ingin sedikit mengupas tentang Al-Quran. Bahkan pertemuan-pertemuan yang kemarin kita sudah bicara apa itu Al-Quran, kemudian nuzulul Quran, kemudian keistimewaan yang pada saat ini kita ingin mengupas sedikit tentang keistimewaan Al-Quran. Kalian semuanya tahu bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah, kalam Allah, kitab kita semuanya. Secara lughah, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dengan penuh keimanan juga penuh keikhlasan, itu bersifat ibadah. Jadi Al-Quran kalau kita rinci, tidak ada yang bersifat jelek, semuanya ibadah. Karena ketika kita membaca Al-Quran huruf demi huruf, itu juga mendatangkan kebaikan buat kita. Bahkan ketika kita memulazamahkan hafalan kita, itu juga akan membawa hati kita sejuk, membawa pikiran kita juga sejuk. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, kalau kita bicara dengan Al-Quran, maka kita juga bahasa kita Al-Quran, ahwal kita juga Al-Quran. Karena kita percaya Al-Quran itu akan membawa jalan yang benar, jalan yang diharapkan oleh semua kita menjadi jalan-jalan yang lurus, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran ini terjaga kemurniannya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yang pada waktu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Surat yang pertama yang kita pelajari adalah surat Al-Alaq,
1 sampai ayat 5, Iqra ya Muhammad, turun di Gua Hira. Itu keistimewaan pada waktu itu. Dan itu juga dijaga oleh Allah, bersifat mukjizat. Jadi Quran itu bersifat mukjizat. Mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Quran ini setelah turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah ke dunia ini, Al-Quran tidak akan hilang di dunia. Ketika itu hilang, maka datanglah kiamat. Maka marilah kita bersama-sama untuk menjaga Al-Quran dengan mempelajari Al-Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan mengamalkan isinya Al-Quran. Karena Al-Quran ini betul-betul dijaga oleh Allah. Allah menurunkan Quran yang bersifat mukjizat pada Nabi Muhammad, maka Allah juga akan menjaganya. Sesuai dengan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa Allah turunkan Al-Quran, juga Allah menjaganya Al-Quran. Maka kita melihat peristiwa-peristiwa yang sebelumnya ada orang-orang yang bersifat jelek pada Quran. Dia masuk pada agama Islam, dia belajar Quran sampai dia hafal Quran sampai tafsirnya nglotok. Kita ingat siapa namanya? Senuk Hargonyo. Dia bangsa luar, nggak dari Indonesia. Tapi apa? Dia mencetak Al-Quran beribu eksemplar Al-Quran, dipleset-plesetkan ayatnya, diplesetkan suratnya, masya Allah. A'udzubillahi min dzalik. Allah tidak ridho. Maka semua Quran yang diciptakan oleh Senuk Harjono itu lenyap di muka bumi dan tenggelam di bumi. Itu suatu bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah. Maka kewajiban kita semuanya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah di MTS ini kita sedikit mengkaji pembelajaran kita, yaitu ada pelajaran Al-Quran hadis. Pelajaran yang memang wajib di MTS. Di sekolah-sekolah yang lain yang tidak MTS ya mungkin tidak ada. Bahkan kita juga setiap hari jam ke-0 kita mulazamah hafalan kita. Baik yang baru juz amma, juz 30, baik yang baru sampai juz 1, juz 2, juz 3, semua kita lantunkan. Semua kita mulazamahkan di pagi hari sebelum kita memulai pelajaran. Itu semuanya karena apa? Karena kita betul-betul menjaga Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran bersifat istimewa buat kita semuanya. Oleh sebab itu, marilah ke setiap hari kita beraktivitas, jangan sampai lupa untuk bersama-sama membaca Al-Quran. Bahkan pernah suatu ketika saya mendapat ijazah dari guru-guru kita semuanya, wabil khusus Simbah Ki Muntaha Al-Hafidh, yaitu pendiri Pondok Pesantren Al-Asyariyah Kalibeber Wonosobo. Beliau selalu mengingatkan kepada santri-santrinya, mulazamahkan hafalanmu, bacalah Al-Quran setiap saat, walau dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Terus jagalah Al-Quran, karena dengan Al-Quran kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dengan Al-Quran kamu akan dijaga kemurnian hatimu. Dengan Al-Quran kamu akan dijaga ahwal, akwal, semua karena kemurnian Al-Quran. Maka oleh sebab itu, kalau kita ingin futuh, kebuka hati ini,
Marilah kita laksanakan itu. Dengan setiap hari kita membaca Al-Quran, baik ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Kita selalu berapa makra, berapa juz, berapa surat yang kita baca, itu dimulazamahkan. Untuk kita, insya Allah kita akan mendapatkan karomahnya Al-Quran. Kemudian selalu kita berjamaah sholat wajib. Selalu kita bangun sepertiga malam. Itu yang membuat futuh hati kita. Itu yang membuat damai hati kita. Kerjakan sholat wajib dengan penuh keimanan kita, dengan cara berjamaah. Ramaikan masjid, ramaikan musola. Insya Allah kita akan futuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun sepertiga malam, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah, kita akan dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah selalu kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran di dunia sesuai dengan doa kita bersama, Allahumma ij'al Qur'ana lana fid dunya qarina. Jadi Quran itu akan menjadi teman kita di dunia. Wa fil qabri munisa. Dan ketika besok kita dipanggil oleh Allah di alam kubur, Quran ini akan menghiasi kita. Itu bagian dari doa yang setiap hari kita lantunkan. Maka oleh sebab itu betul-betul kemurnian Quran ini dijaga oleh Allah. Dan kita sebagai umat Islam wajib menjaga dengan belajar Al-Quran, dengan beradab Al-Quran, berakhlakul Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran juga akan mendatangkan syafaat. Bagi orang yang membaca Al-Quran secara rutin, hatam mengulang terus. Karena sebagian hadis sudah jelas, Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, wahai kita semuanya. Karena Quran sesungguhnya akan mendatangkan syafaat bagi kita yang membaca di yaumul qiyamah nanti. Karena Al-Quran adalah musyafa'fi, dapat mensyafaati kita bersama. Maka oleh sebab itu marilah kita bersama-sama kita berusaha al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kita bersama-sama malaikat-malaikat kiramang katibin yang tunduk kepada Allah. Selalulah belajar Quran, karena Al-Quran itu mengandung ibadah buat kita semuanya. Yang ketiga, Al-Quran ini juga akan membawa kebenaran. Karena kalau kita belajar Al-Quran, insya Allah kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Karena isinya Quran adalah bisa di dunia ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena segala sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua hadis, yang ketiga ijma' dan qiyas. Itu yang selalu kita pegang. Selalu pemikiran kita, pola tingkah kita di dunia harus mengerucut kepada isi kandungan Al-Quran. Itulah salah satu keistimewaan. Yang lain adalah Al-Quran itu betul-betul kitab Allah yang mudah kita hafal. Terbukti banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, yang telah mengamalkan isi Al-Quran, yang bisa menghiasi dunia ini dengan lantunan Qurannya. Maka oleh sebab itu marilah kita bersama-sama selalu belajar Al-Quran. Karena Al-Quran itu
betul-betul kitab Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini betul-betul tidak akan lenyap kalau dunia ini masih ada, karena bersifat mujiatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku sekalian yang berbahagia, yang terakhir, keistimewaan Al-Quran adalah sebagai obat penenang hati kita. Sering kita jumpai ketika kita bersolawat, ketika kita puji-pujian, menunggu imam, tombo ati iku ono 5 perkara. Tombo ati iku ono 5 perkara. Siji yaitu membaca Quran sakmanane. Jadi maca Quran sakmanane itu sebagai tombo ati. Nomor 2, salah satunya adalah bangun tengah malam, weteng ira luwehano, wong soleh kumpulano. Itu semua termasuk juga sebagai penenang hati kita. Maka sebagai prinsip, kalian semuanya, anak-anakku sekalian, jangan lupakan Al-Quran. Selalulah kamu tadarus Al-Quran, bermunajat kepada Allah, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua, anak-anak yang soleh dan solehah akan terwujud. Karena kita tidak melupakan Al-Quran, selalu membaca Quran, selalu mengamalkan isinya Al-Quran, khususnya anak-anakku sekalian yang ada di MTS Ma'arif An Pituruh ini. Coba bedakan akhlak kamu ketika kamu sudah masuk di MTS Ma'arif An Pituruh ini, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang Al-Quran. Begitulah dari sedikit yang saya sampaikan, semoga semuanya akan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.